Para sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Beginilah Caranya. Semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu, tidak kurang suatu apapun. Baiklah para sahabat semua, pada video-video yang lalu kita berbicara tentang logika, dan pada video saat ini pun kembali kita berbicara tentang logika. Pada video yang lalu kita sudah berbicara mengenai proposisi majemuk yang sudah kita bahas, terutama konjungsi dan disjungsi. Kali ini kita masih pada proposisi majemuk dalam bentuk proposisi hipotetis. Insya Allah mari kita bahas bagaimana proposisi hipotesis, bagaimana macam-macamnya, dan bagaimana menentukan kebenarannya. Menentukan kebenaran hipotetis ini sebaiknya para sahabat perhatikan benar hukum-hukumnya, prinsip dasarnya, karena akan sangat berguna nanti kalau kita berbicara pada penyimpulan-penyimpulan, baik penyimpulan langsung maupun penyimpulan tidak langsung yang dikenal dengan istilah inferensi. Baik, jangan lupa subscribe dan like-nya ya para sahabat semua. Baiklah, kita mulai apa dan bagaimana proposisi hipotetis itu. Bahwa proposisi hipotetis itu pengakuan atau pengingkaran predikat atas subjeknya itu tidak serta-merta, melainkan mengandung syarat. Maka boleh dikatakan proposisi hipotetis itu adalah proposisi bersyarat. Hubungan antara subjek dan predikat dinyatakan dengan jika maka. Ekspresi logikanya ditulis seperti ini. Dibacanya jika P maka Q. Sekali lagi ekspresi logikanya jika P maka Q. Bagaimana contohnya? Kita lihat. Misalnya ada pernyataan P-nya besok tidak hujan. Kemudian ada proposisi Q-nya saya akan hadir. Besok tidak hujan, nanti ini akan menjadi syarat yang disebut dengan anteseden. Sedangkan saya akan hadir disebut konsekuen. Ada juga yang mengatakan bahwa proposisi yang di P ini dengan hipotetisnya, sedangkan ini adalah konklusinya. Jadi di sini ada kalimat yang masing-masing adalah proposisi tunggal. Besok tidak hujan, saya akan hadir. Maka bila ini dibentuk dengan proposisi hipotetis, akan menjadi jika besok tidak hujan, maka saya akan hadir. Nah, jika besok tidak hujan itu anteseden, maka saya akan hadir itu adalah konsekuen. Demikian, jadi jika P maka Q itu yang disebut dengan proposisi hipotetis. Jadi pernyataan saya akan hadir itu bersyarat. Apa syaratnya? Jika tidak hujan. Oke, kemudian mari kita lihat ada berapa macam proposisi hipotetis. Antara lain ada yang disebut dengan implikasi, ada yang disebut dengan confess, inverse, dan kontraposisi. Baik, mari kita lihat satu persatu. Misalnya kita punya proposisi tunggal, proposisi kategorik, antecedennya kamu rajin belajar. Sedangkan konsekuennya Toki, kamu anak yang pandai. Mari kita lihat bagaimana bentuk implikasinya, bentuk inverse-nya, bentuk confess-nya, dan bentuk kontraposisinya. Pertama, mari lihat implikasi. Implikasi di sini jika P, ingat P-nya anteseden, maka Q, ingat Q-nya itu adalah konsekuen. Anteseden yang menjadi syarat, sedangkan konsekuen yang menjadi kesimpulannya. Baik, maka bentuk itu akan mengatakan menjadi jika kamu rajin belajar,
maka kamu anak yang pandai. Nah, ini implikasi. Jadi jika kamu rajin belajar adalah P, maka kamu anak yang pandai adalah Q. Jadi jika kamu rajin belajar, maka kamu anak yang pandai. Jika P, maka Q. Itulah yang disebut dengan implikasi. Oke, para sahabat, cukup paham? Nah, sedangkan konvers itu dibentuk dengan dibalikan. Konvers itu dibentuk dengan pembalikan, yaitu jika Q maka P. Jadi yang tadinya konsekuen dijadikan anteseden dan sebagainya. Nah, jadi bentuk konvers itu dibalikan. Yang tadinya konsekuen menjadi anteseden, yang tadinya anteseden menjadi konsekuen. Maka akan berbunyinya jika Q maka P. Pada contoh di atas, maka jika kamu anak yang pandai, maka kamu rajin belajar. Oke, saya kira cukup paham. Jadi ketika implikasi ditukar, P-nya menjadi konsekuen, Q-nya menjadi anteseden, sehingga jika Q maka P, maka itu yang disebut dengan konvers. Bentuk yang ketiga adalah invers. Invers itu kita menggunakannya negasi. Jadi antecedennya diubah menjadi negasi, kemudian konsekuennya pun diubah menjadi negasi. Jadi P-nya negasi, Q-nya negasi. Artinya bukan P dan bukan Q. Penolakan terhadap P dan penolakan terhadap Q. Harus diingat bahwa yang namanya negasi itu adalah penolakan. Maka P, kamu rajin belajar, itu afirmasi, maka bisa dinegasikan. Nah, untuk invers ini, jika bukan P, maka bukan Q. Maka kalimat yang tadi, P-nya kamu rajin belajar, Q-nya kamu anak yang pandai, diubah menjadi negasi. Jika kamu tidak rajin belajar, maka kamu bukan anak yang pandai. Perhatikan sekali lagi, jika bukan P, maka bukan Q. Jika kamu tidak rajin belajar, maka kamu bukan anak yang pandai. Itu adalah invers. Selanjutnya mari kita lihat kontraposisi. Nah, kalau kontraposisi itu mengubah bukan P dan bukan Q-nya dari konvers. Kalau konvers jika Q maka P. Kalau kontraposisi itu jika bukan Q maka bukan P. Maka kalimatnya akan jadi jika kamu bukan anak yang pandai, maka kamu tidak rajin belajar. Perhatikan benar supaya dipahami. Jadi ketika implikasi ditukar anteseden dan konsekuennya, maka menjadi konvers. Apabila implikasi dinegasi bukan anteseden dan konsekuennya diubah menjadi negasi, maka itu invers. Jika konvers, anteseden dan konsekuennya diubah menjadi negasi, maka itu namanya kontraposisi. Baik, sekali lagi kita lihat. Jika P maka Q, itu adalah implikasi. Ingat, P-nya anteseden, Q-nya jadi konsekuen. Ketika kita balik, Q-nya menjadi anteseden dan P-nya menjadi konsekuen, maka itu adalah konvers. Jika Q, maka P. Apabila implikasi itu P dan Q-nya dinegasikan, jadi jika bukan P maka bukan Q, itu bentuknya invers. Jika pada konvers Q-nya dinegasikan, P-nya dinegasikan, menjadi jika bukan Q maka bukan P, itu namanya kontraposisi. Baiklah, saya kira sudah paham para sahabat sekalian. Nah, untuk selanjutnya ini hal yang cukup penting. Bagaimana kita melihat nilai kebenaran sebuah proposisi hipotetis. Ingat pada periode yang lalu kita sudah membicarakan nilai kebenaran, konjungsi, dan disjungsi. Sekali lagi, jangan sekali-kali para sahabat menghafal tabel kebenaran. Kenapa? Berat di memori. Tidak paham,
masalah dihafal, ketika lupa repot. Di samping itu, posisi-posisinya bisa bertukar sedemikian rupa. Sehingga apabila dihafal, harus menghafal sekian puluh tabel, itu akan merepotkan. Lantas bagaimana caranya? Nah, prinsip dasarnya. Ini, dalam proposisi hipotetis, hanya salah jika anteseden benar, konsekuennya salah. Sekali lagi, salah proposisi hipotetis bernilai salah jika antesedennya benar sedangkan konsekuensinya salah. Mari kita lihat bagaimana kita membuat tabel kebenaran berbagai prinsip ini. Sekali lagi, hanya salah jika anteseden benar, konsekuensinya salah. Berarti di luar kondisi ini bisa benar. Mari kita lihat saja. Nah, sekali lagi kita pegang prinsip bahwa hanya salah jika anteseden benar, tapi konsekuennya salah. Nah itu, maka pedoman inilah, sekali lagi, pedoman inilah kita pakai. Sekarang mari kita lihat. Jika P-nya benar, Q-nya benar, kalau negasi jelas pasti akan sebaliknya. Kalau P benar, maka bukan P-nya salah. Yang ini pun akan salah. Mari kita lihat. Kita isi dulu ini. Kalau ini benar, benar. Kita ini juga bisa salah. Kemudian ini pasti salah. Ini pasti benar. Ini salah. Ini benar. Ini pasti benar, salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, maka bukan P-nya benar, bukan Q-nya salah. Oke, para sahabat, bagaimana menentukan ini? Ini hanya permutasi saja. Artinya semua kemungkinan, P itu kemungkinan benar, Q-nya benar, kemungkinan P benar, Q salah, kemungkinan P salah, Q benar. Ini bisa ditukar-tukar. Silahkan, tergantung pada Anda semua. Oke, para sahabat sekalian, untuk negasinya jelas yang namanya negasi itu akan berlawanan dengan bentuk positifnya. Nah, yang ini. Jadi kalau P-nya benar, maka bukan P-nya salah. Mari kita lihat, saya akan mengambil contoh untuk pengisi implikasi. Ingat sekali lagi, hanya salah jika antecedennya benar, tapi konsekuensinya salah. Lihat, jika P maka Q. P antecedennya benar, konsekuensinya benar, jadi di sini pasti apa? Oke, betul sekali, pasti benar. Mari kita lihat ya. Bagaimana apabila P-nya benar, anteseden benar, tapi konsekuensinya salah. Nah, disinilah salah. Ya, jadi salah. Selain itu berarti benar. Nah, begitu. Nah, begitu para sahabat sekalian. Bagaimana? Apakah cukup dipahami? Oke, saya tunjukkan sekali lagi. Dan ininya silahkan nanti Anda berlatih sendiri. Kan ada berlatih sendiri untuk mengisi ini. Oke lah, saya ambil contoh satu di sini. Di kontraposisi. Ingat, kan? Berarti kontraposisi melihatnya jika bukan Q, maka bukan P. Jadi dari sini, jika bukan Q, maka bukan P. Hanya salah jika anteseden benar tapi konsekuensinya salah. Konsekuensinya salah. Ini, ya. Oke. Nah, jadi apabila ini benar, ini salah, maka kontraposisinya salah. Seperti yang mana? Yang ini. Jadi yang ini adalah yang salah. Maka yang atas benar. Baiklah,
para sahabat sekalian, silahkan Anda